Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan janganlah kalian campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kalian sembunyikan yang hak itu sedangkan kalian mengetahui, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Surat Al-Baqarah ayat 42. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, melarang orang-orang Yahudi melakukan hal yang biasa mereka kerjakan di masa lalu. Misalnya mencampur adukan antara perkara yang hak dan yang batil, memulas perkara yang batil dengan perkara yang hak, kemudian menyembunyikan perkara yang hak dan menampakkan perkara yang batil. Dalam surat Al-Baqarah ayat 42 tadi, Allah telah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kalian menyembunyikan yang hak itu sedangkan kalian mengetahuinya. Dulur-dulur seiman, Allah Subhanahu wa taala melarang mereka dari kedua perkara tersebut secara bersamaan dan memerintahkan mereka agar menampakkan perkara yang hak dan menjelaskannya. Karena itu, Ad-Daha meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman Allah ayat 42 dari surat Al-Baqarah tersebut, yaitu janganlah kalian campur adukan yang hak dengan yang batil. Itu maksudnya janganlah kalian memalsukan yang baik dengan yang batil, yang benar dengan kedustaan. Dulur-dulur seiman, Abul Aliyah mengatakan makna firman Allah ayat 42 surat Al-Baqarah tersebut, itu artinya janganlah kalian mencampurkan yang hak dengan yang batil, dan tunaikanlah nasihat kepada hamba-hamba Allah dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Dulur-dulur seiman, hal yang semisal telah diriwayatkan pula oleh Sa'id ibnu Jubair dan Ar-Rabi ibnu Anas. Qatarah mengatakan bahwa firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 42 tersebut, yakni jangan mencampur adukan yang hak dan yang batil, itu maksudnya janganlah kalian campur adukan Yahudi dan Nasrani dengan Islam, sedangkan kalian mengetahui bahwa agama Allah itu adalah agama Islam. Agama Yahudi dan agama Nasrani itu adalah bid'ah, bukan dari Allah. Hal yang semisal telah diriwayatkan juga dari Al-Hasan Basri. Dulur-dulur seiman, Muhammad ibnu Ishaq mengatakan telah menceritakan kepadanya Muhammad ibnu Abu Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna dari surat Al-Baqarah ayat 42 tersebut, di mana artinya janganlah kalian menyembunyikan apa yang ada pada kalian mengenai pengetahuan tentang Rasulku dan apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Sedangkan kalian menemukan hal tersebut termaktub pada sisi kalian melalui apa yang kalian ketahui dari kitab-kitab yang ada di tangan kalian. Hal yang semisal itu juga diriwayatkan oleh Ibnu Aliyah. Jadi di sini janganlah kalian menyembunyikan apa itu, maksudnya kalian di sini adalah kaum Yahudi dan Nasrani.
di mana mereka sebenarnya mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW dan apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Sedangkan mereka itu menemukan hal tersebut termaktub di dalam kitab-kitab yang ada di tangan mereka. Hal tersebut juga diriwayatkan dari Abul Aliyah. Dulu-dulu seiman, Mujahid As-Saddi, Qatadah, dan Ar-Rabi Ibnu Anas mengatakan, sehubungan dengan makna firman dan jangan kalian sembunyikan perkara yang baik, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 42 tersebut, yaitu maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Menurut pendapat kami, lafaz taktumu itu dapat dianggap majzum, dapat pula dianggap mansuh. Dengan kata lain, artinya menjadi janganlah kalian menyatukan antara ini dan itu. Maksudnya di situ adalah yang hak dan yang batil. Perihal samalah dengan perkataan la ta'kulus samaka watashrabal lahaba labana. Artinya janganlah kamu makan ikan serta minum susu. Dulur siman, Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa di dalam mushaf Ibnu Mas'ud disebutkan bahwa otak tumunal haqqa, artinya sedangkan kalian ketika menyembunyikan perkara yang hak itu dalam keadaan mengetahui perkara yang hak tersebut. Dulur iman, boleh pula dikatakan bahwa sedangkan kalian mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Yang dimaksud kalian sini adalah mereka Yahudi dan Nasrani, yaitu berakibat mudarat yang besar atas umat manusia. Mudarat yang besar tersebut adalah mereka itu sesat dari jalan hidayah yang akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka jika mereka menempuh jalan kebatilan yang dimana mereka tampakkan, tetapi mereka pula dengan semacam perkara yang hak agar dapat diterima oleh mereka, mereka pulas ya yang batil tersebut. Dan juga kalian warnai, maksudnya di sini kalian yaitu para Yahudi dan Nasrani, dengan penjelasan serta keterangan-keterangan yang memulas yang hak tersebut. Begitu pula kebalikannya, yaitu menyembunyikan yang hak dan mencampur adukannya dengan yang batil. Dulu seiman, dalam surat Al-Baqarah ayat 43, itu Allah telah berfirman yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Dulu seiman, Muqatil mengatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan kepada orang-orang ahli kitab, dan dirikanlah sholat, disitu merupakan perintah Allah kepada mereka agar mereka sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Firman-Nya adalah tunaikanlah zakat. Itu merupakan perintah Allah kepada mereka agar mereka menunaikan zakat, yakni menyerahkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 43 tersebut, yaitu dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Ini merupakan perintah Allah kepada mereka, yaitu ahli kitab, ahlul kitab, agar mereka melakukan ruku, yaitu salat bersama orang-orang yang ruku dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Singkatnya, jadilah kalian bersama-sama mereka dan termasuk golongan mereka. Jadi maksudnya singkatnya, perintah Allah agar kalian dalam hal ini adalah para ahlul kitab itu hendaklah bersama-sama dengan kaum muslimin, umat Nabi Muhammad, dan termasuk dalam golongan mereka. Dulur seiman, Ali ibnu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan zakat ialah taat dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sedangkan Waqi meriwayatkan dari Abu Janab, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman Allah yang artinya tunaikanlah zakat, yaitu harta yang wajib dizakati. Menurut Ibnu Abbas adalah 200 hingga lebih. Dulu iman Mubarak Ibnu Fudalah meriwayatkan dari Al-Hasan sehubungan dengan makna firman tersebut, yaitu maksud dari firman Allah dan tunaikanlah zakat. Itu maknanya adalah zakat itu merupakan fardu yang tiada gunanya amal perbuatan tanpa zakat dan sholat. Dulu seiman Ibnu Abu Hatim meriwayatkan telah menceritakan kepada kami, Abu Zar'ah telah menceritakan kepada kami, Utsman Ibnu Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, Jarir dari Ibnu Hayyan At-Taimi dari Al-Haris Al-Akli sehubungan dengan makna firman maksudnya yang tadi artinya tunaikanlah zakat. Itu yang dimaksud adalah zakat fitrah. Dulu seiman dalam ayat 43 surat Al-Baqarah yang artinya dan ruku kalian bersama orang-orang yang ruku, itu maksudnya adalah kalian dalam sini ahlu kitab hendaklah bersama orang-orang mukmin dalam amal perbuatan mereka yang paling baik. Salah satunya adalah yang paling sempurna adalah sholat. Banyak kalangan ulama yang menyimpulkan dalil ayat ini akan wajibnya sholat berjamaah. Masalah ini insya Allah akan diterangkan dalam kitab-kitab berikutnya. Al-Qutubi mengetengahkan berbagai masalah mengenai sholat berjamaah dan imamah ini. Dan ini akan diterangkan nanti di bagian lain. Demikian dulur-dulur seiman, cukup sekian kita membahas dari ayat 43, 42 dan 43. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.